Selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita memasuki kitab Hosea, sesi yang pertama. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami masih punya kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, menyempurnakan diri. Terima kasih untuk program online Bible Study ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga program ini boleh efektif menjangkau banyak jiwa, mencerdaskan umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, malam ini adalah sesi pertama kitab Hosea. Saya beri tema prophetic ekstrim. Rupanya ada profetik yang sangat ekstrim di kitab Hosea ini, saudara. Inilah yang akan kita pelajari dan aplikasinya apa. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, saya cuma mau ingatkan bahwa kitab Hosea adalah bagian dari Perjanjian Lama yang termasuk dalam kitab Nubuatan. Jadi ini ada lingkaran ini Hosea ya. Yang lalu kan kita bahas kitab Daniel. Nah, sekarang Hosea. Oke, kita lanjutkan. Ya. Bapak Ibu, ini mengulang sedikit bahwa setiap nabi itu daerah pelayanannya itu berbeda-beda. Ada yang di Israel, Hosea dan Amos. Itu sebentar ya, saya lingkari biar jelas. Ya, ada yang di Israel, yaitu Kerajaan Utara, itu Hosea dan Amos. Ada yang di selatan, Yehuda, ini nabi-nabinya ya. Sedangkan Yoel tidak diketahui. Di Edom pun ada loh, Obadjah. Ya. Nah, di Asyur, Yunus, dan Nahum. Sedangkan di Babel, Daniel dan Yehezkiel. Kita sudah bahas tentang Daniel dan Yehezkiel. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa jika kita cerita tentang satu nabi, artinya semua nggak ada gitu satu nabi seolah-olah. Padahal paralel, sebagian paralel. Cuma tempat pelayanannya, areanya beda-beda. Gitu ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Hosea itu adalah seorang nabi yang melayani di Israel, di kerajaan utara. Sebelum kerajaan itu jatuh, dia sudah melayani. Jadi Hosea ini melihat jatuhnya Israel oleh Asyur. Ya, dia pelayanannya di abad ke-8 sebelum Masehi. Di awal pelayanannya, ia sejaman dengan Nabi Amos dan Yunus. Sedangkan di kemudian hari, ia sejaman dengan Yesaya dan Mika. Jadi ketika Nabi Hosea baru melayani, itu ada Nabi Amos dan Yunus. Ya. Sedangkan di akhir-akhir pelayanannya itu bersamaan dengan Nabi Yesaya dan Mika. Nama Hosea ini artinya adalah Tuhan telah menyelamatkan. Ingat, Tuhannya huruf besar artinya YHWH, Yud He Waw He. Dibaca Adonai. Ya. Dibacanya kalau Bapak Ibu ketemu huruf YHWH, bacanya Adonai. Bukan Yahweh, bukan Yehova. Ya. Itu salah. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kronologinya begini. Jadi ketika Yeroboam II menjadi raja Israel di utara, itu ada Nabi Amos di tahun sekian. Tidak berapa lama kemudian 7 tahun kemudian Hosea jadi nabi. Ya, jadi Hosea melayani di kerajaan utara Israel. Kemudian Mika menjadi nabi berikutnya kan, ada Yesaya. Nah, Hosea menyaksikan jatuhnya Israel atau kerajaan utara oleh Asyur. Dia menyaksikan itu. Makanya pelayanan Hosea berakhir di 715 sebelum Masehi.
Jadi 7 tahun setelah kerajaan utara hancur oleh Asyur, Hosea berakhir. Ya, jadi ada overlapnya dengan Amos dan Yunus, juga dengan Yesaya dan Mika. Begini kronologinya. Saya berharap Bapak Ibu bisa ada gambaran ya. Sebab kalau baca sendiri tidak bisa lihat gambarannya begini. Oke, kita lanjutkan. Ya, penulisan dari kitab Hosea. Menurut tradisi penulisnya adalah Hosea sendiri tentunya. Nah, kitab Hosea ini ditulis untuk menegaskan betapa besar cintanya Tuhan terhadap umat Israel yang selalu berjinah dengan Allah-Allah lain. Yang dimaksud berjinah di sini, mereka menyembah dewa-dewa lain, dewa Kanaan, khususnya dalam konteks kita adalah dewa Baal, ya. Nah, jadi ditujukan kepada umat Israel di Kerajaan Utara. Ini kitab Hosea ini. Di Kerajaan Utara kan kita tahu terdiri dari 10 suku, di mana suku Efraim adalah yang terbesar dan yang paling kuat. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu saudara baca Alkitab, ya, ketika menyebut Israel Utara itu kadang-kadang disebutkan Efraim. Itu maksudnya Kerajaan Utara, Israel Utara maksudnya, ya. Itu Efraim sebutannya, tanah Efraim gitu, ya. Jadi kitab Hosea ini ditulis sekitar tahun 715 sebelum Masehi. Kitabnya mencatat peristiwa yang terjadi dari tahun 753 sampai 715. Jadi ditulis peristiwa yang sudah terjadi. Ini kitab Hosea. Nah, sebagian besar ditulis dalam bentuk puisi. Ingat baik-baik, bentuknya puisi, jangan diartikan harafiah. Puisi bentuknya, sebagian besar. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi di dalam kitab ini, Tuhan atau YHWH dilambangkan sebagai suami. Singa, harimau, beruang, embun, hujan, dan lain-lain. Ingat ya, dilambangkan. Figuratif. Sedangkan Israel dilambangkan sebagai seorang istri. Istri yang tidak setia tentunya ya. Kemudian sebagai orang sakit, anggur, pohon zaitun, wanita yang sedang melahirkan, embun pagi, dan lain-lain. Jadi relasi antara Tuhan dan Israel dilambangkan sebagai relasi suami dan istri. Ini lambang ya, saudara ya. Artinya harusnya saling mencintai. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, latar belakangnya di awal pelayanan Hosea, ketika itu Israel, yang saya sebut Israel itu Israel Utara pasti ya, karena yang di selatan disebut Yehuda. Sejak Israel Raya pecah menjadi dua, yang di utara disebut Israel, yang di selatan disebut Yehuda. Ingat baik-baik itu. Ya. Nah, ketika Hosea melayani, Israel artinya yang di utara, itu secara politik sangat kuat dan juga secara ekonomi sangat makmur, sangat kaya. Tetapi kemudian hari Asyur menjadi sangat kuat dan akhirnya menyerang dan menghancurkan kerajaan utara atau Israel ini pada tahun 722 sebelum Masehi. Jadi Hosea hidup dan melayani dalam keadaan yang situasi yang tidak menentu, bahaya. Bahkan Hosea menyaksikan bagaimana Asyur jatuh, bagaimana kerajaan utara Samaria jatuh ke tangan Asyur, gitu ya. Jadi seperti nabi-nabi pra pembuangan, artinya sebelum Israel jatuh dibuang ke Babel atau ke Asyur, nabi-nabi yang sebelum itu terjadi disebut pra pembuangan. Ya, Hosea ini memperingatkan Israel dan Yehuda sama dengan nabi-nabi sebelum itu akan ada hukuman dari Tuhan. Nah, bahwa mereka telah melanggar perjanjian. Jadi harus bertobat. Jika tidak akan menerima hukuman, yaitu dicerai beraikan, yaitu dibuang ke pembuangan.
dan mengkomunikasikan bahwa selalu akan ada pemulihan jika bertobat. Ini loh luar biasanya. Sudah jelas-jelas memberontak, melawan, tapi selalu ada kesempatan untuk bertobat, saudara. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi kitab Hosea ini dibagi dua bagian besar. Pasal 1 sampai pasal 3 itu berisi tentang analogi, atau dalam hal ini tepatnya adalah tindakan profetik. Pernikahan antara Hosea dengan seorang pelacur. Ya, dan tindakannya ketika ternyata sang pelacur tetap saja nggak setia, tidak tahu diri. Seorang pelacur dia ambil sebagai istri, mestinya bertobat setia, tapi ternyata tetap tidak setia. Nah, apa yang dilakukan oleh Hosea atas perintah Tuhan ini yang sangat amat luar biasa, saudara. Nanti ya kita bahas itu. Nah, pasal 4 sampai pasal 14 itu berisi tentang perjanjian yang sudah diingkari dan hukuman yang akan datang. Perhatikan itu. Dibahas panjang sekali untuk memperingatkan Israel. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu, saya review sejenak pertemuan kita yang lalu. Kita pernah membahas tentang tindakan profetik. Jadi, pesan Tuhan itu bisa disampaikan kepada umatnya atau manusia melalui nabi. Berfirman langsung kepada nabi melalui dengan suara yang terdengar di telinga. Bisa. Contohnya Musa kan mendengar suara Tuhan langsung. Tapi Tuhan juga bisa menyampaikan pesan kepada umat melalui mulut para nabi, perantara para nabi. Dalam hal ini umat mendengar perkataan nabi yang diperintah Tuhan. Yang ketiga, Tuhan bisa menyampaikan pesan kepada manusia melalui kitab suci yang tertulis. Kalau kita baca Alkitab, seringkali kita mendapatkan pesan yang buat kita juga, gitu ya. Tetapi ingat, pesan Tuhan juga dapat disampaikan melalui tindakan, perbuatan nyata, atau cara hidup nabi itu yang menggambarkan atau menubuatkan tentang pesan Tuhan kepada umat. Ya. Jadi tindakan profetik itu suatu nubuatan atau pesan dari Tuhan yang diperagakan atau didemonstrasikan atau dilakukan oleh seorang nabi yang ditunjuk oleh Tuhan agar umat lebih mengerti yang biasanya hanya diucapkan secara oral saja, sekarang dilakukan oleh sang nabi. Harusnya orang yang melihatnya dan mendengarnya sangat berdampak, harusnya ya. Baik, tindakan profetik contohnya di Yeskil pasal 5 ayat 1 di uh, Tuhan memerintahkan Yeskil untuk mencukur rambut dan janggutnya. Apa artinya? Ini adalah lambang kehinaan sebenarnya. Itu bisa dibaca juga di 2 Samuel 10 ayat 3 sampai 5. Jadi mencukur rambut dan jenggot itu di zaman itu adalah lambang kehinaan. Nah, makanya Nabi Hosea disuruh mencukur. Bukan Nabi Hoseanya yang hina, bukan. Israel hinanya itu sampai nabinya memperagakan bahwa ini Israel hina gitu. Ya, zaman itu. Nah, perbuatan Yeskil ini bermakna penghinaan terhadap Yerusalem setelah kalah perang. Lalu rambutnya dibagi tiga, tindakan profetik berikutnya, rambutnya dibagi tiga. Maksudnya apa? Maksudnya melambangkan bahwa sepertiga penduduk Yerusalem akan mati karena api, sampar, dan kelaparan. Yang sepertiga lagi akan mati oleh pedang. Yang sepertiga lagi akan diserahkan, yaitu dibuang ke Babel. Kan begitu. Jadi diperagakan pakai jadi tiga helai rambut. Dibagi menjadi tiga. Sedangkan sisa sedikit rambut Yeskil yang dibungkus dalam puncak kainnya melambangkan mereka yang hidup di Babel. Sebagian dari mereka juga akan mati oleh api. Ini contoh tindakan profetik. Ya. Baik, berikutnya. Nah,
Di Hosea, ini agak tidak biasanya nih, saudara. Tindakan profetik Hosea, Hosea pasal 1 ayat 2 sampai 3. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Jadi Israel ketika itu dikatakan bersundal artinya menyeleweng, berjinah, berjinah dengan dewa Baal. Nah, Hosea disuruh memperagakan lewat hidupnya. Biasanya kan nabi-nabi hanya memperagakan tadi itu rambut yang dipotong, ya kan? Dibagi tiga, begitu-begitu. Tapi ini yang paling berat. Disuruh mengawini seorang pelacur. Padahal ia seorang nabi, Hosea ini. Tetapi Hosea tidak menolak. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Dalam hal ini Hosea taat kepada perintah Tuhan. Ya, begitu. Ini nggak pernah terjadi ini sebelumnya. Saking hebatnya ketidaksetiaan Israel ini, sampai-sampai Nabi Hosea disuruh memperagakan. Begitu ya. Oke, berikutnya. Nah ini, saudara. Hosea mengawini Gomer, memiliki anak tiga. Yesril, Loruhamah, dan Loami. Nah, Yesril itu nama tempat di mana terjadi pembantaian terhadap anggota kerajaan yang terdahulu. Ya, dalam konteks yang ini, Yesril bermakna mencerai-beraikan. Artinya Israel diancam akan diserakkan, dibubarkan gitu. Karena Yesril artinya mencerai-beraikan atau menyebar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, anaknya dinamakan Loruhama. Padahal Loruhama itu artinya tidak ada belas kasihan. Maksudnya Tuhan tidak akan menyayangi kaum Israel. Ini kalau orang Israel melihat anaknya Hosea, Loruhama, itu ditegur seolah-olah gitu loh. Jadi diperagakan. Ya. Yang satu lagi Loami namanya. Artinya Loami itu artinya bukan umatku. Jadi Tuhan sampai memakai tindakan profetik yang ekstrim seperti ini loh. Hosea disuruh berkorban bahwa untuk menyampaikan pesan melalui anak Hosea, salah satunya Loam, bukanlah umat. Kamu bukan umatku dan aku bukanlah Allah. Begitu. Ini berarti perjanjian dengan kaum Israel sudah rusak. Akhirnya kerajaan utara hancur diserang Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Gitu ya, saudara ya. Ini luar biasa emang tindakan profetik ini. Ya, Bapak Ibu saudara, di ayat 10 dan 11, di situ kalau kita baca, rupanya masih ada harapan. Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar, tidak dapat dihitung, dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Coba bayangkan, tadinya dikatakan, kamu bukan umatku, tapi nanti akan ada saatnya kamu akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Gitu, ayat 10-nya. Ayat sebelahnya orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Yesreel itu. Gitu ya. Nah, ini ilustrasinya gambar Abraham yang sedang melihat langit dengan berbagai bintangnya. Itu kan janji Abraham. Keturunanmu akan seperti bintang di langit, gitu kan? Kejadian pasal 12, pasal 15, pasal 17. Dan bahwa seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat melalui keturunanmu. Kan begitu ya. Ini ilustrasinya, saudara. Abraham sedang melihat ke langit. Gambar ini tidak akan ditemui di mana-mana karena saya buatnya tadi pakai AI. Ya. Oke, baik. Ya. Hosea pasal yang kedua, saudara.
Itu saya beri tema istri yang tidak setia. Pasal ini sebuah puisi yang figuratif, simbolik, yang menggambarkan ketidaksetiaan Israel kepada Tuhan dengan memalingkan mukanya pada Baal. Bapak Ibu bisa baca, saudara ya, Hosea pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ini ilustrasinya sebelah kiri ini saya buat pakai AI juga. Umat menyembah dewa Baal, patung Baal. Itu ceritanya. Ya. Tetapi Tuhan sangat mengasihi dan penuh kemurahan. Tuhan akan memulihkan keadaan seperti semula kalau kita baca ayat 14 sampai 23. Coba kita perhatikan dulu ya. Hosea pasal 2 ayat 14 sampai 23. Di sini kalimatnya berbalik, saudara. Sebab itu, sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan seterusnya. Ayat 16-nya. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Gitu ya. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Coba bayangkan, Israel sudah begitu tidak setia, tapi Tuhan tetap mengasihi, memberi kesempatan dalam. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dan seterusnya. Tuhan masih mau ikat perjanjian lagi loh. Padahal perjanjiannya sudah dilanggar oleh Israel. Ayat 19-nya begini. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ayat 20-nya, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Begitu ya. Nah, yang luar biasa lagi adalah ayat 23. Di ayat 23, Tuhan membalikkan keadaan. Ia menyayangi Loruhama. Ingat ya, Loruhama artinya, aku tidak sayang kamu. Artinya, yang tadi, saudara. Coba sebentar ya. Loruhama. Ini dia. Artinya tidak ada belas kasihan Loruhama itu. Maksudnya aku tidak akan menyayangi kaum Israel. Gitu ya. Tapi di ayat 23, ia menyayangi Loruhama. Meskipun namanya tetap Loruhama, tapi Tuhan menyayangi. Dan menyebut Loami dengan umatku engkau. Padahal artinya engkau bukan umatku. Jadi Tuhan membalikkan keadaan jika bertobat. Ya. Oke, berikutnya lagi. Ya. Saudara, Gomer di pasal 3 nih. Gomer yang pelacur ini sebenarnya tidak diketahui pelacur, apakah itu pelacur di kuil Baal atau pelacur jalanan atau apa, kita tidak tahu. Tetapi yang ingin ditekankan di pasal 3 ini adalah Gomer ini tidak tahu diri, saudara. Pelacur diambil istri oleh seorang nabi. Mestinya ia bertobat. Tapi yang terjadi, ia malah nyeleweng lagi, saudara. Nyeleweng lagi pergi sama laki-laki lain. Sehingga akhirnya ia menjadi budak. Yang luar biasa lagi, Tuhan memakai keadaan ini untuk menjelaskan kepada Israel. Sekali lagi Nabi Hosea diperintah Tuhan untuk melakukan tindakan profetik yang sangat ekstrim. Yang pertama saja sudah ekstrim. Disuruh ambil seorang pelacur sebagai istri. Sekarang pelacur itu tidak setia. Tindakan ekstrim berikutnya yang lebih lagi. Hosea diperintah Tuhan untuk menebus Gomer dari perbudakan. Kan jadi budak tuh, oke. Ditebus, lalu mengambil kembali menjadi istri dan harus mencintainya. Waduh, ini luar biasa ya.
Ini luar biasa, sangat sangat luar biasa loh, saudara. Itu Hosea pasal 3 itu. Ayat satunya berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Di situ Hosea ya. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Orang Israel disamakan dengan, yang zaman itu disamakan dengan pelacur dan suka berzina. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Rupanya Gomer sudah jadi budak, jadi harus dibeli juga. Ya, setelah itu disuruh bertobat Gomer. Aku berkata kepadanya, ini Hosea kepada Gomer, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan kau. Ini tindakan profetiknya. Ya, akhirnya mereka akan datang gemetar kepada Tuhan. Itu harapannya. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, jadi tindakan profetik Hosea kalau kita ringkas ya, meskipun seringkali nabi-nabi itu Yeremia dan Yehezkiel misalnya menganalogikan Israel dengan istri yang tidak setia, tapi itu cuma analogi, ya, jadi figuratif. Tetapi Hosea harus melakukannya dalam hidupnya. Tuhan memerintahkan Hosea untuk mengawini seorang pelacur, sebuah tindakan profetik yang ekstrim ya, tetapi Hosea tetap lakukan. Ironinya sang pelacur itu malah tidak setia, tetap tidak setia, dan menjadi pelacur kembali. Akhirnya menjadi budak. Yang sangat mengejutkan adalah Tuhan memerintahkan Hosea untuk menebusnya kembali, mencintainya dan mengambil kembali menjadi istrinya. Menggambarkan bagaimana kasihnya dan pengampunannya Tuhan Allah kepada kita semua. Kepada Israel zaman itu. Kasih yang sangat besar. Mestinya kita tahu diri, ya. Kalau diampuni itu tahu diri, harus setia, harus taat sama Tuhan. Jangan malah meleweng lagi, ya. Oke. Jadi sebentar, ya. Aplikasinya apa sih hari ini? Kisah di sore malam hari ini. Roma 5 ayat 8 contohnya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Seperti Gomer tadi, tidak tahu diri. Sudah diambil istri, sudah ditebus, masih nyeleweng. Coba. Sama dengan hari ini, manusia sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, menjadi milik Tuhan, masih nyeleweng. Masih mendewakan mamon, matre, kedagingan. Ini memang tidak tahu diri. Ibaratnya itu manusia pelacur. Melacurkan diri. Seperti Gomer tadi itu loh. Ya. Jadi aplikasinya hari ini ya jangan seperti Israel atau Gomer yang tidak setia itu. Mumpung masih ada kesempatan. Tuhan sangat mengasihi kita dan tidak menginginkan ada yang binasa satupun. Kalau bisa, keinginan Tuhan tuh begitu, saudara. Ya, makanya kita beri judul profetik yang ekstrim. Saudara sekalian, kalau kita benar-benar menghayati kisah ini ya, waduh, saudara, bayangkan Gomer itu tidak ada nilainya loh sebagai pelacur hari itu. Ya, lalu diambil istri oleh Hosea. Mestinya ia bersyukur, mestinya ia berhenti, tetapi ia tidak setia lagi, pergi sama laki-laki lain. Waduh, Hosea nabi yang sangat luar biasa. Diperintah Tuhan apapun, ia lakukan. Yang kedua kali ini, meskipun sang pelacur ini pergi lagi dengan laki-laki, bahkan menjadi budak, ia diperintah Tuhan, selamatkan dia, ambil istri, cintai. Waduh, itu kalau orang zaman sekarang belum tentu bisa ya.
Tapi kita harus belajar dari Hosea. Apapun kehendak Tuhan akan kita lakukan. Itu baru iman yang benar. Jangan sampai maunya yang enak-enak saja. Kalau Tuhan beri beban sama kita, harus kita lakukan. Ya, coba korban perasaan, korban macam-macam Hosea ini. Pasti dibully sama banyak orang juga. Nabi kok begitu gitu. Tapi Hosea taat melakukan perintah Tuhan. Yang itu sebenarnya adalah tindakan profetik. Untuk apa? Untuk menegur Israel. Kalau Israel melihat sang nabi, Israel akan tahu bahwa ia sedang ditegur lewat perbuatan itu. Begitu, saudara. Makanya hari ini kita belajar yuk, jangan tidak tahu diri. Kita sudah ditebus, sudah jadi milik Tuhan. Jangan melacurkan diri lagi kepada dosa, kepada dunia ini. Ya, Tuhan memang panjang sabar, tapi ada batasnya. Ketika seseorang mati dalam keadaan tidak bertobat, ya dia binasa. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Hosea ini berat juga. Kalau kita perhatikan, para nabi itu berat sekali tugasnya. Dulu Yeremia digebukin kan, sampai mau mati segala. Di sekelilingi nabi palsu. Hosea disuruh melakukan tindakan profetik yang melawan nuraninya sendiri. Tapi untuk menyampaikan pesan. Begitu ya. Baik, saudara. Bisa kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab tentunya. Mari, silakan. Pak Wirawan, raise hand, silakan. Oh, belum saya buka, sebentar. Ya, silakan di-unmute. Kok tumben saya yang pertama, Pak? Padahal saya tunggu terakhir-terakhir itu. Cepet ya. Iya. Ya, silakan. Ini pada waktu Bapak tadi cerita tentang Hosea yang mengawani Menikahi. disuruh Tuhan untuk menikahi pelacur itu saya langsung teringat pada pendeta saya yang sudah almarhum waktu memberkati saya dan istri saya. Ya, Dia kan biasanya ayat yang andalannya itu pastikan hai istri tunduklah kepada suamimu. ya. Wah itu suami-suami pasti suka itu pakai itu. Tapi Oke, jangan lupa selanjutnya juga ada dikatakan, hai suami kasihlah istrimu ya, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Nah, dia benar. ilustrasikan itu seperti Hosea, Pak. Hmm, Jadi dia ekstrimkan gitu, Pak. Benar apa enggak ini saya nggak tahu. ya, Tapi nancep itu sampai sekarang Pak, di kepala saya. Jadi suatu saat misalnya istrimu itu menyeleweng, kamu harus tetap mengasihi dia. Itu artinya ayat itu. Saya sampai diem. Wih, dalam juga itu artinya. Saya pikir ya selama ini, oh istri tunduk saya. Sudah, titik. Koma itu betul. betul. Selanjutnya itu yang berat itu. Ya, Seperti Hosea ini. Apa ya. itu benar, Pak? Benar ya, Pak? Itu sangat benar. Dalam ayat lain ditekankan barang siapa tidak mengampuni, ia tidak diampuni. Betul, betul. Tuhan Yesus berkata jelas sekali. Orang yang tidak mengampuni sesamanya, apalagi hubungan dekat, dia tidak diampuni. Sebab yang Wow. diinginkan Tuhan bukan persembahan uang. Yang diinginkan Tuhan adalah belas kasihan. Makanya dalam perumpamaan lain, hamba yang jahat itu adalah hamba yang tidak mengampuni sesamanya. Padahal Tuhan Oh. mengampuni kita. Coba bayangkan, kalau kita itu dulu berbuat dosa sebelum diselamatkan Tuhan, itu ibarat pelacur, Pak. Pantas binasa. Betul, betul. Diselamatkan sebagai pasangan jiwa Tuhan. Diselamatkan. Masih Iya. nyeleweng lagi. Ya, makanya kita nggak boleh menghakimi orang. Kita sudah diangkat. Gitu. Ya, bayangkan Gomer kalau Gomer itu menghakimi sesamanya. Waduh, itu jahat sekali itu. Sudah diangkat kok menyalah-nyalahkan orang lain. Kita juga begitu. Kalau kita tidak punya pengampunan, kita tidak selamat. Oh, Apapun alasannya. apapun alasannya, Pak ya. Apapun alasannya. Dalam, Pak. Iya, iya. Ya, baik. Yang lain berikutnya, em, Bu Meme, silakan Bu. Pak Firman, selamat malam. Ya, selamat malam. Sinyal saya bagus ya Pak ya?
Ya, Kedengaran oke. ya? Bagus. Iya. Ya, makasih Pak untuk pelajaran malam hari ini. Saya mau tanya ini Pak, dalam Hosea 1 tuh ayat 2, tapi singkat aja ya Pak. Tapi saya Ya, ada dua pertanyaannya Pak. ya, Kan ini Allah menyuruh Hosea nih mengawini seorang perempuan Sundal ya Pak ya, pada ya, zaman itu ya Pak ya. ya. Terus, terus kalau pertanyaan saya Pak, kalau zaman sekarang, apakah seorang lelaki beragama Kristen boleh menikahi seorang perempuan Sundal ya Pak? Kalau perempuan itu bertobat, sangat boleh Oh, untuk nolong kan. Kan justru kita harus jadi berkat. Kalau orang bertobat dan laki-lakinya benar-benar dewasa, tidak mempersoalkan masa lalu, ya boleh saja. Kenapa tidak? tapi kan Pak, ada sebagian juga pastor bilang kalau kita nggak bisa tuh kawin sama non-Kristen. Oh, imannya nggak sama. Kalau imannya Maksud nggak saya sama, imannya nggak bukan. sama. Kalau imannya nggak sama, bukan soal bisa atau tidak bisa. Nanti masalah. Nanti kalau punya anak, mau dididik dengan cara apa? Ya kan? Iya Pak. Nanti ribut terus rumah tangganya. Yang seiman saja bisa ribut terus, Bu. Iya. Apalagi yang tidak seiman, kan gitu. Ya, oke. Tapi ada baiknya seiman aja ya Pak ya. Sebaiknya seiman. Ya, Ya. Ini Pak, pertanyaan yang kedua ya Pak. ya, Dalam kisah Hosea ini kan Pak, Allah sudah menunjukkan tuh kesetiaannya kepada bangsa Israel. ya, Terus eh, sepertinya Allah, itu menurut saya aja ya Pak, ya. kesetiaannya ini sepertinya tidak terbatas Pak untuk bangsa Israel. Tuhan Allah pun sudah menunjukkan kepeduliannya kepada bangsa Israel. Pertanyaannya, Pertanyaan saya ya Pak ya, tapi ya Pak, apa sih penyebab yang membuat hati bangsa Israel itu begitu melukai hati Allah Bapa ya Pak ya? oh, yang membuat dia bandel ya. Iya. Oke. Pertanyaan itu sama dengan pertanyaan hari ini. Kenapa manusia bandel tidak mau bertobat? Nah, dijawab sendiri. Sama persis. Kenapa? Nggak usah jauh-jauh deh soal rokok. Kenapa kok nggak mau berhenti merokok? Kan tahu itu membuat kanker. Ah, tanya jawab sendiri deh. Sama jawabannya. Manusianya yang tidak mau bertobat. Kenapa? Tanya aja diri sendiri. Kenapa ngerokok nggak mau berhenti? Kenapa makan sembarangan? Kenapa ngomong sembarangan? Kenapa tidak mau mengampuni? Itu kan sebenarnya mencelakakan diri sendiri. Kenapa dilakukan? Nah, gitu aja jawabannya. Ya, meskipun Tuhan panjang sabar terhadap Israel, tapi yang salah tetap binasa, Bu. Itu berapa generasi itu selama di padang pasir habis binasa. Tapi secara bangsa Tuhan pelihara. Kenapa? Nanti akan lahir Mesias dari bangsa ini, gitu. Tapi individunya yang salah, binasa tetap. Tidak setia binasa, gitu. Ya. Yang kedua, Itu Pak yang kedua. Berarti intinya oh kita itu uh, buah pertobatan aja ya Pak ya? iya, itu saja udah. Cuman ada dua orang yang satu bertobat, yang satu enggak. Udah begitu aja, sederhana saja. Iya Pak. Ya, Iya Pak, jelas Pak. oke. Ya, Ya, makasih ya Pak. berkati. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Berikutnya Pak Kris, silakan Pak. Ya, shalom malam, Pak. Shalom, malam. Pertanyaan yang barusan disampaikan Bu Meme itu sebetulnya di OBS ini kan sudah berulang-ulang muncul, Pak. Ya, Tapi sebetulnya kan gini, kalau kita lihat dari Hosea tadi peringatan untuk bangsa Israel, tapi sebetulnya gini, di Matius 24 itu murid-murid Tuhan Yesus bertanya, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. ya, Sebetulnya yang sekarang hari-hari ini kita hadapi ini kan lebih dahsyat daripada nubuatan yang Nabi Hosea sampaikan, Pak. ya Karena betul, kita ini kan sudah ada di akhir zaman sebetulnya. betul. Di Matius 24 itu bahkan Tuhan Yesus
sampai memperingatkan, saya ambil salah satu aja lah, nggak usah semua. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan, dan seterusnya itu sampai celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusukan bayi dan seterusnya. Intinya maksudnya ada apa ya, masa aniaya yang dahsyat, bencana alam, krisis ekonomi dan lain. Jadi kalau kita tanya di OBS ini, kenapa ya bangsa Israel kok bandel? Sebetulnya itu retorika, kita mesti tanya ke diri kita sendiri. Kenapa ya kok kita ini bandel ya sampai Ya, betul, sekarang? betul. Terus tadi perlambang yang disampaikan, menikahi perempuan Sunda, sekarang berapa banyak gereja atau umat Tuhan yang melacurkan diri sebetulnya? Ya, menyimpang. Kan ya menyimpang. Jadi sampai ke ibaratnya kalau dulu ada eh, pembinasa keji yang dari apa itu Romawi atau Yunani Pak, yang korbannya pakai babi di bait suci, Romawi, Pak. Romawi ya. Ya, Nah, sekarang di mimbar gereja itu banyak yang maksudnya kayak penukar uang yang diserakkan sama Tuhan Yesus itu, ya, karena kan ibadahnya transaksional sebetulnya ya. di bagian gereja. Di zaman Jadi sekarang patung Baalnya berubah, Pak. Bukan berupa betul, patung. Dewa betul. Mammon. Terus juga tadi yang disampaikan pertama Pak siapa tadi pertanyaan yang mengenai nama-nama Pak Wirawan. Pak Wirawan, maaf saya lupa Pak Wirawan. Eh, itu orang-orang yang menghujat itu lucunya gini Pak, kalau lagi ayo kita imani, kita terima berkat banyak. Mereka nyanyinya lagu pujian, maaf saya sebutkan judulnya Jehovah Jireh, My Hmm, Provider. Pernah hmm. dengar Pak? Ya, Tapi kalau ada pengajar yang menyebutkan eh, terminologi atau nama sebutan yang sama, tapi untuk mengajarkan monoteisme, wah ini bidat, ini sesat. Padahal kalau lagi mereka, ayo kita klaim janji Tuhan, nyanyinya Jehovah Jireh, mereka merasa mereka tidak sesat, Pak. Pak Wiknya nangkap maksud saya. nangkap. Itu namanya standar ganda. Betul, betul, Pak. Jadi eh, sebetulnya kita ini kan harusnya lebih apa ya, lebih takut karena yang pembuangan Israel tuh 70 tahun. Ini nanti yang kita hadapi itu sengsaranya lebih parah daripada urusan dengan Babil ini, Pak. Ya, Akhir zaman ini. ya, Menurut Pak Wegnya gimana, Pak? Itu ya. analogi yang saya tangkap dari dua pertanyaan, dua penanya pertama ini kan sebetulnya kan ada saling koneksi ini, Pak, sebetulnya. Ya, ya. Jadi Itu, Pak. sebenarnya ada banyak kejadian atau kisah atau figuratif atau perumpamaan atau apapun yang di Perjanjian Lama itu bayangan yang akan ada di Perjanjian Baru. Jadi Iya, penderitaan berat itu di Perjanjian Baru itu yang antikris itu berat tuh di sana. Nah, iya, hari ini dewa-dewa itu berubah, bukan berubah patung lagi, tapi mamon di pikiran, kekuasaan dan sebagainya itu berat sekali itu lawannya. Belum iya, ajaran sesat, false teaching, ya iya, macam-macam. Nah, ini hari ini memang kita harus apa istilahnya? Kita harus cerdas, teliti dan serius benar-benar hidup yang benar. Carilah yang benar, jangan ikut yang salah. Sebab iya. ikut yang salah ya kita sendiri yang rugi. Saya dulu waktu pentobat baru saya masuk Kristen, saya pikir waktu dengar ayat jalan yang sempit itu Hmm, bukan jalan yang lebar. Saya pikir, saya sudah masuk ke jalan yang sempit itu. Ternyata dari jalan yang saya pikir namanya gereja, semua sama saja. Ternyata semua enggak semua itu arahnya ke arah yang Tuhan Yesus mau sebetulnya. Jadi ya, jalan yang sempit, super sempit lagi berarti dari jalan itu.
betul. Ya, ya faktanya demikian. Satu dengan yang lain kan bisa bertentangan bahkan. Nggak mungkin Iya, sesuatu yang bertentangan dua-duanya benar kan nggak mungkin. iya. Gitu. Jadi saya kadang-kadang mikir itu yang sering mencemooh Pak Wiknyo masalah perpuluhan dan lain-lain, terus nanti dikait-kaitkan dengan misalnya mengenai monoteisme atau apa. Lucunya itu nanti di hari atau minggu yang sama waktu mereka bilang, ayo kita diberkati. Mereka nyanyi lagu pujian yang tadi, Jehovah Jireh my provider itu, Pak. Ya, ya, ya. Ya, itu Ya, ya. ya begitulah Pak. Ya, begitulah. Ya, akhirnya begitulah itu, Pak. Ya, itu saja, Oke. Pak, saya Ya, menyampaikan. baik. Terima kasih. Terima Makasih. Pak Payaman, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Eh, kalau dilihat Israel setelah, atau katakanlah setelah dari perbudakan Mesir tiba di Israel, menduduki negara Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Ya, Nah, kemudian kalau kita lihat sistem pemerintahnya mulai dari hakim-hakim mungkin atau raja-raja dan seterusnya. ya. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, pada pemerintahan siapa sajakah atau siapa sajakah bahwa Israel ini merasakan sesuatu aman dan makmur dengan tanda kutip lah. Oke, Makasih, Pak. baik, baik. Yang paling aman adalah pemerintahan Raja Salomo, Pak. Di waktu Salomo memerintah tidak ada perang, Pak. Semua damai. Kenapa? Karena semua raja takluk. Itulah sebabnya Salomo paling kaya, karena setiap tahun ia menerima setoran dari seluruh raja-raja di sekitar Arab sana. Sehingga emasnya saja ratusan ton terimanya setiap tahun. Itu yang paling aman, Pak. Dalam kasus lain, perang terus. Kalau Daud, Pak, Daud kan perang juga, Pak. Daud perang kan, juga, Pak ya. iya juga perang. Iya, iya, iya. Salomo yang benar-benar tenang-tenang aja gitu. Karena semua raja takluk sama dia. Jadi setelah itu, setelah Salomo meninggal, di situ Setelah Salomo, kerajaannya pecah menjadi dua. Waduh, udah Pak, mulai rame itu Pak. iya, Pak. Ya kan? Nah, Hmm. jadi antara Israel Selatan dengan Utara itu sebetulnya perpecahan, Pak ya. Ya, itu Bukan perpecahan sesuatu setelah Salomo. setelah Salomo meninggal. Ya, ya, Baru yang kedua, Pak. Tadi bahwa Hosea disuruh Tuhan kawin sama pelacur. ya. Nah, jadi selama ini kita terjemahkan itu Pak, mungkin yang sama-sama berpikir dengan saya lugu-lugu dan bodoh lah kan, bahwa itu harafiah. Nah, tetapi Bapak katakan tadi itu profetik, apalagi tema ini profetik yang ekstrim kan gitu Pak ya. Nah, Sebentar Pak, sebentar Pak. Hosea ini memang benar-benar harafiah mengawini Gomer namanya. Oh, ya. Sebagai tindakan profetik, mau menegur Israel dengan cara itu gitu. Jadi dia kawin itu harafiah Pak ya, benar-benar Pak ya. Harafiah, punya anak 3 itu harafiah. Baru profetiknya itu merupakan tindakan profetik yang melambangkan bahwa Israel sangat tidak setia gitu. Mereka melacurkan diri sama seperti Hosea kawin dengan pelacur gitu kira-kira. Hosea nggak bersalah. Hosea hanya melambangkan tindakan yang benar, tindakan yang jahat dari Israel itu gitu. Jadi secara hurufiah ataupun itu benar adanya, ya. Tapi pengertian figuratifnya tadi itu melambangkan Israel gitu Pak ya. Jadi paralel Pak ya. Betul. Biasanya kalau lambang kan hanya figuratif Pak. Nah ini perbuatan nyata ini melambangkan keadaan Israel yang tidak setia gitu. Itu disebut tindakan profetik. Ya, makasih Pak. Shalom Pak. Oke, Tuhan berkati Pak. Baik, Pak Mulyono silakan. Ya, malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Pak,
ini kalau secara umum ya, biasanya itu kan kalau suara Tuhan atau perintah Tuhan itu kan sesuatu yang baik gitu ya, Pak. Ya, Nah ini di kitab Hosea ini kok Tuhan nyuruh nyuruh Hosea menikah dengan perempuan pelacur. Nah, kok bisa Hosea kok bisa tahu kalau itu suara Tuhan, Pak? Biasanya suara Tuhan kan selalu baik. Dia suruh kawin sama pelacur. Kok dia yakin itu suara Tuhan? tidak hanya Itu Hosea, dari Pak. mana kira? Tidak hanya Hosea, Yeskil, Yeremia disuruh Hmm. memperagakan, gundulin, menghina diri sendiri untuk menggambarkan Israel. Itu bukan tindakan ini. Bagi kita mungkin aneh, tapi itu dipakai Tuhan untuk menegur Israel. Gitu. Jadi bukan Hosea diperintahkan untuk melacur, bukan. Ini untuk menegur Israel dengan cara yang sangat ekstrim. Kenapa? Karena Israel juga sangat ekstrim, tidak setianya, kebangetan. Gitu. Ya, cuma saya membayangkan posisi Hosea saat itu loh, Pak. Waktu diberi perintah Tuhan untuk menikah dengan pelacur itu kok dia yakin ya, Pak, itu suara Tuhan. Gitu loh. Oke, pertanyaan Saat itu itu. sama persis dengan ketika Abraham mendengar suara Tuhan, gimana caranya dengar? Nah, itu kita tidak bisa jelaskan secara detailnya, tapi Hosea pasti tahu yang ini memang memang Tuhan. Dan ternyata terbukti memang Tuhan. Kalau nggak masuk Alkitab, Pak, ceritanya. Gitu. Tuhan punya cara langsung menegur nabi-nabinya. Misalnya Musa, ditegur langsung kan? Bukan tidak mungkin. Mm-mm. Hosea langsung dikasih suara oleh suara Tuhan, komunikasinya. Ya, ya. Soalnya zaman-zaman itu kan banyak yang palsu juga gitu loh, Pak. Oh iya, iya. Kan gitu. Heeh. Tapi tapi Hosea bisa Iya, membedakan. iya, iya. Ketika Hosea dipilih menjadi nabi, pasti ia sudah dengar suara Tuhan. Tuhan yang sama dia kenal tuh. Ya, ya. Ya Ya, udah itu aja oh, pertanyaannya, itu Pak. aja. Oke. Ya, makasih, Ya, Pak. Tuhan berkati. Bu Lina, silakan. Ya, ya. Ya, malam Pak Wiknyo. Ya, Ya, cuman mau ini aja Pak, mau pendapatnya Pak Wiknyo tentang, kan kita berbicara tadi tentang Gomer ini ya, ya, udah jelas-jelas perempuan nggak setia, diambil ya, jadi istri, terus selingkuh lagi, tapi ya, sudah ditebus lagi. Sementara kalau kita melihat di Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-32 ya Pak, ya, seringkali kan ayat ini diangkat beberapa orang, bahkan mungkin ada juga hamba Tuhan yang jadi memperbolehkan apa namanya perceraian karena selingkuh atau karena ada melakukan kesalahan memiliki orang lain gitu. ya. Menurut Pak Witnyo kan di sini kan dikatakan Yesus sendiri berkata tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Jadi seringkali kan ini jadi diambil orang sebagai apa namanya Pak sebagai kebenaran untuk menceraikan istri atau suami yang melakukan selingkuh gitu Pak. Menurut Oke, baik. tanggapannya Pak Wisnu gimana Pak? Maksudnya Baik. ini. Nah, Makanya orang tidak boleh baca Alkitab itu cuma satu ayat. iya, Alkitab terdiri dari banyak ayat. Intinya kalau orang tidak mengampuni, dia tidak bakalan diampuni. Itu aja udah. Itu jelas tuh. Jadi iya karena alasannya kan apapun kalau seringkali orang juga tidak mengampuni. ya seringkali kan kita juga kasih pengertian yang lain ya Pak, tetapi bahkan ada hamba Tuhan juga mengatakan ayat ini sendiri mengatakan apa namanya dikatakan Yesus sendiri berkata boleh bercerai asal karena zina. Jadi akhirnya ini jadi sesuatu yang ini ya apa namanya jadi sesuatu pembenaran diri gitu loh Pak maksud saya. Tuhan Yesus tahu pasti siapa orang yang mencari pembenaran dirinya sendiri, siapa yang tidak. Sikap hati. Iya. Itu yang Jadi tetap nggak membedakan. boleh ya Pak Witnyo, Nggak tetap boleh. nggak boleh ya Pak. Ya. Nggak boleh. Oke Pak. Terima kasih Itu Pak Tuhan berkati. orang manusia itu paling pintar cari alasan. Pilih-pilih ayat terus ditekan-tekanin. Iya, iya. Itu gampang dibaca sikap hatinya. Iya sebenarnya Pak. Ya, terima kasih Pak Witnyo, Oke, Tuhan berkati. terima Ya, kasih. Tuhan berkati Pak. Amin. Berikutnya Bu Dina ya. Dina Sumomba. Silakan Bu. Malam Pak. Selamat malam. Shalom. Shalom. Saya mau ingin bertanya sedikit tentang pembahasan kita malam hari ini, Pak. Silakan. Selama ini pemikiran banyak orang bahwa berzina itu
kalau ada perselingkuhan Ya, itu di Palestina. Dan menurut pemaparan tadi atau ini dari Hosea ini, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, kita sudah termasuk berzina ya Pak. Kalau seandainya bukan berarti hanya berzina berselingkuh, tapi kalau sudah mempercayai sesuatu kepada Tuhan, berarti kita sudah berzina Pak ya. betul. Iya. Perjinahan rohani, Bu. Iya, berzina rohani. Iya. Itu pengertian saya setelah mendengar pemaparan malam ini. Terus yang kedua Pak, Ya, saya bayangkan juga tentang Hosea. ya, Situasinya Hosea pada saat itu. Ada dua di Alkitab yang saya seingat saya Pak, ya, yang harus sesuatu yang disuruh Tuhan, sebenarnya itu bertentangan dengan hati nurani. Satu ya Hosea ini, dan dua Abraham yang disuruh mempersembahkan anaknya. ya. Ya. Saya bertanya begini Pak, kok Hosea mau begitu Pak? Apakah karena memang padahal itu kan dia sudah tahu bahwa paling tidak bertentangan dengan hati nuraninya Pak untuk menikahi wanita sundal begitu Pak? Apa ini karena terlalu maksudnya nurut sama Tuhan begitu Pak? Hosea adalah seorang nabi yang sangat taat sama Tuhan. Disuruh apa saja dia mau. Termasuknya Pak taatnya sama Tuhan Ya, sehingga sama Abraham juga begitu kan? ya Suruh bunuh anaknya dia lakukan karena taat. Tapi tentu saja Tuhan tidak akan membiarkan pembunuhan. Kalau cuman ini menikahi kan nggak masalah, menolong orang kan boleh. kalau Kan dikatakan kalau orang bertobat, ya nggak apa-apa dong, bagus bertobat. Masa bertobat tidak diampuni? Ya, begitu ya, Bu. tadi kalau seandainya ada yang mau menikahi wanita sundal, kalau memang Tuhan dan mungkin Tuhan menyuruh itu Pak ya, mungkin saja ya. Yang penting bertobat yang Kalau wanita itu benar-benar bertobat, Bu, ya. kita ampuni nggak? Iya dia. Ya, siapa kita tidak tahu diri kalau nggak mau ngampuni. Ternyata jangan-jangan kita juga pejinah rohani tapi. Iya, Iya kan? iya Pak. Gitu. Begitu, Ibu? Iya. Iya. Oke. Ya, Tuhan berkati, Ibu. Ya. Berikutnya Pak Terry, silakan Pak. Pak Terry. Ya, Halo, ya, Shalom. Shalom. Ya, ini tergelitik aja dengan biasa apa yang Pak Wigno ajarkan gitu ya, khususnya dengan junatur kebenaran ya. Ya, Nah, maksud saya agak ini kayak gimana? Ini aplikasi itu tujuh natur kebenaran ini ketika kita, maksud saya dalam hal kayak relevansinya, koherennya itu loh. ya, Kan dengan apa yang terjadi dengan Hosea, nah, bahkan juga dalam keutuhan gitu lah. ya, Gitu Pak. Secara garis besar aja. Gimana kita bisa mengaplikasikan? Kan ini kalau kita baca seolah-olah sesuatu yang negatif ya. ya. Ya gitu Pak. Oke, baik. Natur yang pertama, kebenaran sesuai fakta. Ini perintah Tuhan bukan faktanya. Kalau memang perintah Tuhan ya pasti benar. Iya. Koheren nggak kita dengan Tuhan? Kalau Nabi Hosea, enggak Tuhan, nggak koheren dengan Tuhan. Iya. Kan kita harus koheren dengan Tuhan, apapun alasannya. Ya kan? Pragmatis nggak? Pragmatis. Berdampak apa? Berdampak menegur Israel. Dalam hal ini benar dong, disuruh Tuhan menegur supaya bertobat. Agar berubah. Iya. Utuh nggak? Utuh. Ini kasih yang utuh itu begitu. Kasih sama Tuhan, kasih sama sesama. Ini Hosea diajar untuk mengorbankan perasaannya, mengasihi istrinya loh. Bukan cuma mengawini sembarangan nggak loh. Mengasihi. Utuh kan? Murni loh itu dari Tuhan, nggak bukan pikiran sendiri. Ya. Nah, terus orientasinya kekekalan udah pasti melakukan kehendak Tuhan. Dan ujungnya kasih, itu ujungnya kasih loh. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Gomer ini
kalau sampai dianggap istri, terus diperlakukan baik, terus bertobat kan menyelamatkan jiwa. Iya. Ya benar, betul. Jadi kan kadang terbesit ini kenapa Tuhan menyuruh sesuatu yang seolah-olah gitu ya, Ya, negatif. Jadi ya terbesit gitu. Coba ya. gimana kalau 7 natur ini diaplikasikan pada keadaan Hosea? Wah, ini pertanyaannya bagus banget. Ya, makasih Pak Binyo. Ya, oke. Itu saja. Ya, Baik. itu saja. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Berikutnya, Pak Ari sudah siap? Sudah Bapak? Sudah? Ada Ya pertanyaan? Bapak. Bapak tadi ada dua hal yang saya mau tanya Oh, terkait boleh, silakan. pengampunan tadi, tapi Ibu siapa ada tanya duluan. Jadi Ya, yang kedua ini Bapak di luar daripada materi kita hari ini. baik. Bapak saya mau tanya di kitab Perjanjian Baru ya. Perjanjian Ya. Baru ini sebelum Matius sampai dengan Wahyu ini kitab yang pertama ditulis surat apa ya Bapak? Markus ya. Ya. Jadi Baik. urutan-urutan itu tidak kronologis. Jadi Ya. ternyata Injil itu yang pertama kali ditulis itu Markus. Gitu. Baik. Kalau dari surat Paulus Bapak? Dari surat Paulus saya tidak hafal, mesti dicek dulu tuh. Baik, siap Bapak. Terima kasih Bapak. Ada lagi? Itu saja Bapak. Oh, itu saja. Oke, baik. Tuhan berkati. Ya, sama-sama Bapak. Shalom. Pak Irwan Rusli, silakan Pak. Shalom Pak Binyo. Shalom. Saya ingin bertanya hanya satu Pak. Ya, silakan. Apakah kita bisa melihat Hosea dan perempuan pelacur ini sebagai antara Yesus dengan kita orang berdosa, sehingga kita ditebus dan kita ikut kembali dengan Tuhan Yesus? Ya, kita bisa menolak atau tidak. Jadi dalam hal ini perempuan sundal itu sepertinya kembali kepada Hosea. Jadi ini ada suatu hal yang ditebus oleh Tuhan Yesus karena kita berdosa itu. Ya. Ini sebenarnya bisa dianggap sebagai tipologi, analoginya. Boleh Pak? Bisa. Itu saja. Oke, terima kasih. Gitu aja Pak. Mari. Shalom. Shalom. Berikutnya Pak Mario Eliezer ya. Ya, selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Silakan. Ya, silakan. Kembali lagi putar di dosa itu lagi. Terus kenapa kok Tuhan itu mencintainya kita? Karena di kitab Hosea ini kan Tuhan juga bisa atau mengakhiri perjanjian, mengakhiri hubungan dengan manusia, dengan dunia juga bisa, tapi Tuhan kok mau terus suruh manusia tobat, dan manusianya kenapa kok berputar dalam lingkaran itu terus begitu Pak? Terima kasih. Ya benar. Tuhan itu setia dengan janjinya bahwa melalui keturunan Abraham akan lahir Mesias. Makanya Israel yang buandel ini, yang binasa biarlah binasa, tapi yang mau bertobat lanjut terus sampai akhirnya lahir sang Mesias gitu. Jadi bukannya yang berdosa sebagian besar lalu semua dilenyapkan, enggak. Yang binasa hanya yang berdosa yang tidak mau bertobat. Begitu ceritanya. Terus kenapa kok tidak semua orang percaya kalau Mesias itu sudah datang dalam bentuk Yesus ya Pak? Oke. Itu pertanyaannya sama lagi, balik lagi. Kenapa orang merokok nggak mau berhenti padahal tahu itu kanker? Kenapa suka makan sembarangan? Kalau makan sembarangan nanti diabetes, jantung, dan sebagainya. Kenapa sudah melihat laut terbelah bangsa Israel tetap tidak mau bertobat? Ya sama, tanya diri sendiri kita sekarang. Kenapa kok masih nggak mau bertobat? Masih kasar sama istri, masih hidup sembarangan, males, nggak mau belajar Alkitab, suka nyerang orang, suka jelek-jelekin, coba apa? Nah, jawabannya sama. Diri sendiri mau nggak bertobat gitu. Rupa-rupanya banyak orang tidak mau bertobat. Gitu, Terima kasih Pak Wigno. Oke, Tuhan berkati. Ya. Baik,
Oh, sudah habis yang bertanya. Baik, kalau Saya gitu. belum, Pak. Siapa? Hardi, Pak. Selalu saya tertinggal paling akhir. Nggak raise hand ya, Pak Adi ya? Boleh, Pak? Nggak raise hand ya? Lupa ngeklik, Pak, saya. Oh ya, diklik sekarang, Pak, biar muncul di layar saya. Oh ya. Kalau mau tanya, raise hand, Pak. Nah, gitu. Oke, silakan. Selamat malam, Pak. 2 pertanyaan, yang satu sudah terjawab, Pak. Nggak muncul lagi, Pak. Jadi, munculin. Oh, nggak muncul lagi. Tadi sudah muncul. Kenapa dimatikan lagi? Bentar, Pak. Ya. Oke, silakan. Pertanyaannya tadi sama dengan Pak Terry. Jadi ketika Nabi Hosea itu menerima perintah Tuhan, apakah sudah di usia sudah mengujinya dengan 7 natur kebenaran, sudah terjawab tadi, Pak, ya. Oke. Terus permasalahannya sekarang, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana kita menghidupi atau memelihara kebenaran itu sendiri supaya tetap ada di dalam hidup kita. Karena Bapak mengatakan kebenaran itu tidak bisa kita definisikan dengan kalimat, tetapi kita telusuri melewati natur kebenarannya. Betul. Nah, Betul. Itu aja, Pak, pertanyaannya. Baik. Ya. Pertanyaan bagus. Jadi, bagaimana kita mempertahankan supaya kita tetap dalam kebenaran? Tidak ada caranya. Oh, tekniknya begini, enggak. Caranya adalah bagaimana kita serius mengasihi Tuhan atau tidak. Kalau kita memang benar-benar serius, kita akan berusaha setiap saat untuk melakukan kebenaran. Itu. Nah, kalau jatuh, cepat bangun lagi. Maaf Tuhan, ampun Tuhan. Jalan lagi. Nah, memang ini sulit sekali. Saya lihat orang-orang banyak yang, kenapa ya nggak mau berubah ya? Itu. Nah, ini yang memang menyedihkan sih. Makanya dengan ikut online Bible Study ini diharapkan setiap kali transfer spirit ya, supaya Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Kita itu jangan nggak mau berubah. Kita itu berubah. Makanya kebenaran, hidup benar itu ada harga yang harus dibayar. Betul. Kadang-kadang harganya mahal, korbankan perasaan. Oh, itu sudah menghina aku. Tapi terus disimpan. Nah, kan gagal lagi. Meskipun orang menghina, meskipun orang menyerang, ya biarin aja lah Tuhan. Aku nggak mau kotor hatiku, gitu aja. Bahkan samperin orang itu. Kamu mengasihi dia. Nah, seperti tadi Hosea bahkan suruh mengasihi Gomer yang nggak setia itu. Malah suruh menebus dan mencintainya lagi sebagai istri. Coba. Itu kan keterlaluan di pandangan dunia. Tapi itu normal kalau kita mau jadi anak Allah. Orang yang tidak pantas diampuni, justru kita ampuni. Kecuali dia tidak mau diampuni, ya terserah ya. Tapi diri kita mengampuni, gitu loh. Ya. Begitu? Oke. Pak, yang terakhir Pak ya. Boleh, silakan. Ketika Bapak menyusun urut-urutan natur kebenaran itu, kriterianya apa Pak? Sejauh yang saya pikir, apakah Bapak menempatkan urut-urutan itu berdasarkan tingkat kesulitan untuk menelusuri syarat cukupnya, Pak? Maksudnya begini. Baik. Bapak sudah menangkapnya? Mengerti. Nangkap. Baik. Yang jelas yang pertama harus fakta, Pak. Kenapa? Objektif, Pak. Fakta semuanya sia-sia. Objektif. Ya. Nah, langkah pertama harus objektif dulu. Kalau objektif baru kita bisa lanjutkan. Nah, itu pasti fakta, bukan yang lain. Kalau yang lain bisa pakai perasaan, tapi fakta nggak bisa. Ya. Nah, yang kedua, koherensi juga begitu, Pak. Konsisten ini nomor 2. Nggak konsisten, nggak usah dibicarakan, kan? Buat apa? Yang ketiga, berdampak. Nah, urutannya begitu. Nah, soal murni, utuh itu bisa ditukar-tukar sih. Kalau murni, utuh, kemudian apalagi kekekalan, kasih harus yang utama, Pak. Makanya kasih itu ujungnya. Ya. Semua ini boleh dipenuhi, tapi kalau nggak ada kasih, percuma semuanya itu. Sesuai Alkitab, Pak. Cuman yang di tengah bisa ditukar, murni dan utuh itu bisa nggak urut, nggak apa-apa. Oke, karena menurut saya pribadi ya Pak, ya. Justru yang tingkat kesulitan yang paling tinggi itu karena iblis pun juga licik Pak. Jadi iblis dengan anggunnya memakai jubah putih, ya, berperan sebagai malaikat terang, ya,
dan menjungkirbalikkan, memutarbalikkan fakta itu, Pak, Ya. yang terkadang lebih sebenarnya peperangan rohani kita itu di sana, Betul, Pak. betul. Nah, Dia suka memalsukan fakta, Pak. betul, betul. Ya, 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 baik, Pak. Terima itu kasih. saja, Pak. Iya, Tuhan Oh, berkati, baik. Pak. Wah, ini pertanyaannya luar biasa ini, Pak Ardi nih. Baru sekali ini saya ditanya kenapa urutannya begitu. Baik, saya sudah tahu sih urutannya waktu saya buat itu memang ada. Cuma nggak urut semua, di tengah-tengahnya boleh ditukar-tukar. Murni dan utuh itu bolehlah ditukar-tukar. Oke, yang terakhir Pak Jackson. Jackson terakhir, silakan. Di unmute dulu, Pak. Ya, sudah. Shalom Pak Wigno. Shalom. Salam kenal. Saya Salam pendatang kenal baru juga. ini. Ya, silakan. Yang mau saya tanyakan lain dari tema kita malam ini Pak Wigno. Tentang itu Pak Wigno. Buah yang yang dilarang, buah larangan itu, apakah itu benar-benar buah atau isyarat atau apa itu? Oke, baik. Jadi ada yang berdebat bahwa itu buah asli, ada yang berdebat bahwa itu bukan buah asli gitu ya. Tapi saya mau ingatkan bahwa inti daripada semua itu adalah manusia melanggar perintah Tuhan. Dilarang makan, tidak taat dia. Nah itu aja. Perkara itu buah asli atau enggak ya nggak masalah. Kalau menurut saya sih itu figuratif. Tapi kalau orang ngotot, itu buah asli Pak, ya nggak apa-apa juga. Tapi yang menjadi inti pesan adalah Adam melanggar perintah Tuhan. Hari ini juga sama, kalau kita diistilahkan dengan dunia ini adalah Eden global. Lalu kita diberi perintah sama Tuhan, jangan kau makan buah itu. Jangan kau dengarkan yang lain. Nah, gitu maksudnya. Jangan kau berbuat dosa. Nah, dilanggar ya habis, sama aja. Begitu. Jadi, kalau ada yang ngotot itu buah beneran, ya nggak apa-apa. Tapi kalau itu figuratif, itu lebih tepat. Kalau buah beneran, tetap aplikasinya tetap benar, Pak. Sudah dilarang kok makan. Nah, gitu. Begitu, Pak. Ya, itu aja pertanyaan Pak. Terima itu kasih aja. banyak. Oke, baik. Ya. Tuhan berkati. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah selesaikan malam ini. Mari kita berdoa. Yuk, kita berdoa yuk. Bapak di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami diberkati dengan kebenaran firman, juga dengan tanya jawab. Terima kasih Engkau pakai terus program online Bible Study ini. Untuk mengabarkan kebenaran, untuk mencerdaskan umat-Mu dimanapun berada. Berkati setiap kami semua Tuhan dengan kesehatan umur panjang untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.